Horas Madita Salutna, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis di dalam surat kepada jemaat Ibrani pasal 2 ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, sejak manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak itu dosa menjadi warisan yang diwariskan kepada seluruh umat manusia. Dan sejak saat itu juga manusia sering dikuasai, bahkan diperhamba atau diperbudak oleh dosa. Menjadi budak atau menjadi hamba itu sangat tidak menyenangkan. Seorang hamba harus menuruti apapun kata tuannya. Hamba tidak punya kebebasan. Di sepanjang sejarah perjanjian lama, perjalanan bangsa Israel, kita dapat melihat betapa seringnya manusia, khususnya bangsa Israel, berbuat dosa. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa dan kejahatan mereka sering membuat Allah murka. Upah dosa adalah maut. Kematian menjadi upah dosa. Kematian menjadi sesuatu yang dialami oleh manusia sebagai hukuman akibat dosa. Akibatnya manusia melihat kematian sebagai hukuman, dan hukuman adalah menyakitkan. Bukan hanya menyakitkan, juga mengerikan. Karena itu kematian menjadi satu hal yang menakutkan bagi banyak manusia. Tetapi syukurlah, puji Tuhan, Allah berinisiatif bertindak. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi korban untuk penebusan kita, untuk penyelamatan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Yesus mati di salib dan bangkit kembali pada hari yang ketiga untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Yesus tidak selamanya berada di dalam kematian. Ia bangkit kembali dari kematian. Yesus tidak selamanya berada di dalam kematian, tetapi kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kebangkitan Yesus memberi makna baru pada kematian orang percaya. Hidup kita tidak berakhir di dalam kematian, tetapi kematian adalah gerbang antara untuk kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu hidup kekal di surga bersama Tuhan kita. Kebangkitan Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Kebangkitan Yesus menyelamatkan kita, sehingga kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Kematian adalah pintu gerbang bagi orang-orang percaya menuju kebahagiaan dan hidup kekal di rumah Bapa di surga. Berbahagialah setiap orang yang mati di dalam Tuhan, sebab mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, dan mereka berada di dalam tangan Tuhan, di dalam kebahagiaan bersama Tuhan kita. Amin. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan, kiranya firman-Mu memberi kekuatan, memberi semangat bagi kami, memberi sukacita bagi kami di dalam menjalani hari-hari kami, terutama di dalam melaksanakan segala tugas, pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Bapa dalam surga, kami patut senantiasa bersyukur, sebab yang terbaik, terindah, yang termulia Tuhan anugerahkan kepada kami, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui kebangkitan Yesus Kristus, maka kematian memiliki makna yang baru. Kematian bukanlah akhir dari perjalanan hidup kami,
tetapi kematian adalah pintu gerbang antara bagi kami untuk memasuki tahapan yang baru, yaitu kehidupan kekal bersama Yesus Kristus di rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.